Gadis desa berusia 18 tahun ditinggalkan pacarnya setelah hamil. Dia berjuang sendirian di penjualan perahu dengan segenap jiwa. Dia melahirkan seorang bayi perempuan. Dia memeluk bayi yang berkerut dalam bingkai dinding dengan wajah bingung. Air mata mengalir tanpa henti. Dia tidak memiliki uang sepeser pun. Keluarga asalnya merasa malu karena dia belum menikah. Hamil sebelum menikah membuatnya kehilangan harga diri. Mereka menguncinya di gudang kayu dan tidak mau menampungnya. Pacar yang pernah mengucapkan janji setia sehidup semati. Dia sudah pergi jauh dengan peralatan tidurnya. Bahkan tidak ada sepatah kata penjelasan. Dia bahkan kesulitan untuk bertahan hidup. Dia sama sekali tidak mampu mengurus bayi yang baru lahir ini. Langit baru saja mulai cerah. Dia melangkah dengan penuh harapan menuju pintu masuk desa. Di samping penggilingan, ada seorang lelaki tua yang sedang merapikan alat pertanian. Dia berlutut dengan suara yang keras. Dia memohon kepada lelaki tua untuk menjaga anaknya sebentar. Dia berkata akan segera kembali. Wanita tua ini adalah Nenek Chen. Dia melihat mata gadis itu yang kemerahan karena menangis. Dan bayi yang ada dalam pelukannya yang bernapas lemah. Hatinya melunak dan dia mengambil bayi itu. Namun gadis itu berbalik dan berlari menuju luar gunung. Tidak ada jalan untuk kembali. Chen Po menunggu dari siang hingga malam. Dan menjaga dari tengah malam hingga pagi. Jalan di ujung desa sudah dilihat dengan penuh harapan. Namun tidak terlihat sosok yang kembali. Dia menggigil dengan tangannya. Membuka baju tua yang membungkus anak itu. Meraba selembar kertas pensil yang kusut. Di atasnya tertulis dengan miring, orang baik. Mohon Anda untuk mengasuh. Anak ini, saya benar-benar tidak mampu merawat. Di kehidupan berikutnya pasti akan membalas budi. Chen Po menghela napas panjang. Memeluk pondok, dia pulang ke rumah. Memberi nama bayi perempuan itu Kia. Mengharapkan dia bisa melewati penderitaan di dunia ini. Dan semoga dijaga lembut oleh kehidupan di masa depan. Chen Po adalah seorang nenek yang kesepian. Suaminya telah meninggal lebih awal. Satu-satunya anaknya meninggal secara tiba-tiba saat bekerja di luar. Dia hanya tinggal menjaga sebuah rumah tanah yang bocor. Mengandalkan sepetak tanah kering untuk bertahan hidup. Sejak mengadopsi Kia, hari-hari yang sudah sulit menjadi semakin buruk. Dia setiap hari sudah turun ke ladang sebelum fajar untuk menanam sayuran. Memetik ubi jalar dan sesekali memilih menu. Berjalan puluhan kilometer di jalan gunung menuju kota. Mengganti sedikit tepung untuk dibawa pulang membuat bubur untuk Kia. Dia hanya mau menggigit keripik ubi kering yang keras. Dia merendam ayam dengan air garam. Pada tahun ketika Kia berusia 4 tahun, Chen Po terjatuh saat memetik sayur di lereng. Dia terjatuh keras di jalan setapak sampai patah kaki kanannya. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Di rumah sudah tidak banyak persediaan makanan. Tidak lama kemudian, makanan itu habis. Chen Po berbaring di atas tempat tidur. Dia melihat Kia yang kurus, hanya tersisa tulang belaka. Dia meneteskan air mata dalam hati. Dia merasa hanya menjadi beban bagi anaknya. Bahkan mulai berpikir untuk tidak hidup lagi. Kia melihat air mata neneknya. Dia tidak menangis atau mengamuk. Kia mengangkat mangkuk keramik yang bocor di rumah. Dia mengetuk pintu rumah penduduk satu persatu. Tubuh kecilnya berdiri di depan pintu rumah orang. Dengan penuh rasa malu. Dia dengan takut-takut meminta makanan. Para penduduk desa tahu kesulitan nenek dan cucunya ini. Kebanyakan dari mereka merasa iba. Rumah ini memberi segenggam millet. Rumah itu memberi sepotong roti kukus. Beberapa memberi setengah sendok lemak babi. Kia membawa pulang semua makanan yang dia dapatkan. Dia memberi neneknya makan, suap demi suap. Tidak mengeluh meskipun perutnya lapar. Hanya mengatakan bahwa dia sudah makan di perjalanan. Tahun itu, saat Kia berusia 7 tahun, dia sudah waktunya untuk sekolah. Sekolah dasar di desa mulai masuk. Melihat anak-anak seusianya membawa tas baru. Melompat-lompat menuju sekolah. Mata Kia dipenuhi rasa cemburu. Chen Po mencari di setiap sudut desa. Mengumpulkan uang receh selama setengah hidupnya. Semua uang koin terkumpul. Setelah dihitung hanya ada 4 sen 2. Bahkan tidak cukup untuk uang sekolah. Chen Po memeluk Kia sambil menangis. Dia berkata nenek tidak mampu. Saya minta maaf. Tapi Kia tidak menangis atau marah. Dia menyelesaikan pekerjaan rumah setiap pagi. Lalu berjongkok di bawah jendela kelas sekolah. Mendengarkan guru mengajar di dalam. Apa yang ditulis guru di papan tulis? Dia mengambil sebatang ranting dan menulis di tanah. Satu garis demi satu garis. Sangat serius. Guru Li yang sedang mengajar menemukan gadis kecil di bawah jendela. Setelah mengamati beberapa kali, dia menemukan bahwa dia cerdas dan mengerti. Dia bisa mengingat semua yang telah diajarkan guru. Karakter-karakter tersebut ditulis dengan rapi oleh kakeknya. Guru Li merasa kasihan padanya. Ia mengajukan permohonan ke sekolah untuk membebaskan uang sekolahnya. Juga memberinya sebuah tas bekas dan setengah kotak pensil. Memungkinkan dia untuk masuk ke kelas dan belajar. Kia sangat menghargai peluang yang sulit didapat ini. Belajar dengan giat dan berusaha sekuat tenaga. Buku pelajaran menjadi sobek di ujungnya akibat sering dibuka. Buku tugas selalu ditulis rapi dan indah. Setiap ujian ia selalu mendapatkan peringkat pertama di seluruh desa. Sertifikat penghargaan ditempelkan dengan rapi oleh Chen Po di dinding tanah. Menjadi pemandangan yang paling mencolok di rumah reyot ini. Juga menjadi harapan terbesar bagi Chen Po untuk bertahan hidup. Pada tahun Kia berusia 10 tahun, Chen Po mengalami malnutrisi akibat kerja keras bertahun-tahun. Mengidap rematik parah dan emfisema. Setiap kali hari hujan, sendi-sendi terasa sakit sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bahkan untuk mengangkat air minum pun terasa sulit. Dokter desa di desa ini pernah datang untuk memeriksanya. Ia mengatakan bahwa penyakit ini memerlukan pengobatan jangka panjang. Jika tidak, hanya akan semakin parah. Namun, biaya pengobatan yang sedikit itu bagi keluarga ini tetap merupakan angka astronomis yang jauh dari jangkauan.
Chen Po melihat tubuhnya yang tidak berfungsi ini dan merasa gelisah setiap hari dan malam. Dia tidak takut mati, hanya takut jika suatu hari dia pergi. Kia sendirian dan tak berdaya. Tidak ada yang merawat mereka. Dia meminta kerabat jauh untuk menghubungi menantu keponakannya. Kakak ipar Wang datang meski dalam keadaan sakit. Dia memberi hormat kepada kakak ipar Wang. Memohon agar dia mau menampung Kia dan memberi makanan untuk anak itu. Kakak ipar Wang berhati baik. Melihat dua nenek dan cucu yang malang itu, segera setuju untuk membantu. Namun suami kakak ipar Wang, Zhao Erzu, dikenal sebagai orang yang pemarah dan pelit. Di rumah sudah ada seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Kehidupan sudah sulit. Tiba-tiba ada satu mulut lagi untuk diberi makan. Dia tidak suka sama sekali. Sejak Kia masuk ke rumah, dia terus-menerus memecahkan piring dan mengumpat. Setiap kali berbicara, dia selalu menyebut Kia sebagai beban yang tidak diinginkan. Setiap kata penuh dengan ketidakpuasan. Kia tidak pernah membantah atau mengeluh. Dia bangun setiap hari sebelum fajar, membersihkan halaman sebelum mengambil air, memasak. Dia mengurus semua pekerjaan rumah. Setelah pulang sekolah, dia menyelesaikan semua pekerjaan terlebih dahulu. Menunggu hingga seluruh keluarga tidur. Dia hanya bisa mengerjakan prinya di bawah sinar bulan yang masuk lewat jendela. Namun meskipun dia melakukannya dengan baik, Zhao Erzu tetap menyulitkan dia di mana-mana. Dia sering memarahi dan tidak memberinya makan. Suatu ketika, Kia yang karena prestasinya yang luar biasa, dipilih oleh sekolah untuk mengikuti kompetisi matematika di tingkat kabupaten. Diperlukan biaya pendaftaran 8 yuan. Dia memegang surat pemberitahuan. Setelah ragu selama beberapa hari, dia baru berani berbicara dengan Zhao Erzu. Namun, belum sempat menyelesaikan pembicaraan. Zhao Erzu langsung merebut surat pemberitahuan dan merobeknya. Dia juga menginjak-injak buku pekerjaannya hingga hancur. Dia memarahi bahwa dia hanyalah beban yang tidak berguna, tidak memperbolehkannya ikut kompetisi. Kia tidak menangis. Setelah Zhao Erzu selesai memarahi dan pergi, dia diam-diam mengumpulkan buku pekerjaannya yang hancur, menggabungkan halaman demi halaman. Pada malam itu, dia pun membawa keranjang bambu ke atas gunung, memetik bunga krisan liar di seluruh pegunungan, memetik selama 3 hari penuh, mengeringkan dan membawanya ke apotek di kota untuk dijual. Mengumpulkan biaya pendaftaran 8 yuan perlahan-lahan. Pada kompetisi itu, dia memenangkan hadiah ketiga di seluruh kabupaten. Namun, dia tidak pernah berani membawa sertifikat itu pulang. Dia hanya bisa menyimpannya diam-diam di lapisan paling dalam tasnya. Takut jika Zhao Erzu melihatnya dan marah lagi. Lulus dari sekolah menengah pertama, Kia dengan prestasi luar biasa sebagai peringkat kedua di seluruh desa, masuk ke sekolah menengah atas unggulan di kota kabupaten. Namun, surat penerimaan baru saja tiba di rumah. Zhao Erzu melemparkan surat pemberitahuan di hadapnya. Mengatakan biaya sekolah lebih dari 2.000 setiap tahun. Jangan harap memaksanya segera keluar untuk bekerja dan menghasilkan uang. Untuk membantu biaya rumah tangga. Kakak ipar Wang melihat mata Kia yang memerah dan ingin membantunya. Tapi tidak bisa mengambil keputusan di rumah. Hanya bisa menyeka air mata secara diam-diam di belakang Zhao Erzu. Malam itu, Kia duduk di dalam rumah tanah. Melihat Chen Po terbaring di tempat tidur dan sulit bernapas. Diam cukup lama. Pagi hari berikutnya, dia menyimpan surat penerimaan di bagian bawah kotak. Dia berlutut di hadapan Nenek Chen. Dengan air mata, dia membungkuk 3 kali. Nenek, saya tidak akan sekolah lagi. Saya pergi ke kota untuk bekerja, menghasilkan uang untuk mengobati Anda. Halo, apa kabar? Itu lebih penting daripada segalanya. Dia membawa tas kain tua yang sudah pudar. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian ganti. Juga ada catatan pensil yang dia simpan selama lebih dari 10 tahun. Dia berbalik dan memasuki kota kabupaten. Masuk ke sebuah pabrik elektronik. Bekerja sebagai buruh di jalur produksi. Pekerjaan di jalur produksi membosankan dan berat. Setiap hari harus berdiri selama lebih dari 10 jam. Mengulang gerakan yang sama. Tangan dan kaki Kia melepuh. Lepuhnya pecah dan membentuk kapalan yang tebal. Namun dia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluarkan satu keluhan pun. Setiap bulan menerima gaji. Dia hanya menyisakan uang yang cukup untuk makan. Semua sisa uang yang tidak sedikit dikirim pulang. Untuk membeli obat bagi Chen Po yang sakit. Di malam hari, rekan kerja semua tertidur lelap. Dia mengambil buku pelajaran SMA yang ditemukan di tempat sampah. Belajar sendiri dengan cahaya redup di koridor. Dia selalu memiliki semangat dalam hatinya. Harus mendapatkan cukup uang. Mengajak nenek ke rumah sakit besar untuk berobat. Bulan ketiga bekerja. Pemilik pabrik, Sukin, datang untuk memeriksa bengkel. Dia segera memperhatikan gadis ini yang bekerja dengan cekatan. Gadis kecil dengan tatapan yang bersih dan tangguh. Dia tidak bisa menahan untuk memperhatikan lebih lama. Suatu ketika, Sukin pergi ke asrama karyawan untuk memeriksa keamanan. Secara tidak sengaja melihat di bawah bantal Kia sebuah foto lama yang tertekan. Gadis dalam foto itu adalah dirinya 16 tahun yang lalu. Pikiran Sukin tiba-tiba bergetar. Dia mengangkat foto itu dengan tangan yang bergetar. Dia melihat lagi kertas yang disimpan Kia di bawah bantalnya. Kertas bertuliskan pensil. Dan persis sama dengan yang dia tulis bertahun-tahun yang lalu. Dia seolah-olah gila, menarik Kia dan menanyakan asal-usulnya. Menanyakan tanggal lahirnya. Menanyakan siapa nenek yang merawatnya. Ketika Kia menyampaikan pengalamannya kata demi kata, Sukin tidak bisa menahan diri lagi. Dia memeluk Kia dan menangis tersedu-sedu. Menangis dengan penuh rasa sakit. Dia adalah gadis berusia 18 tahun yang melahirkan di perahu penjual. Dan membuang anaknya di pinggiran desa. Kia adalah putri kandungnya yang telah dia cari selama 16 tahun. Setelah dia lari dari desa itu, dia mengalami banyak penderitaan dan tidur di bawah jembatan, mengumpulkan sayuran busuk, pernah mencuci piring di restoran, pernah mengangkut batu bata di lokasi konstruksi.
Saat dia sudah tidak memiliki jalan keluar, dia bertemu dengan suaminya yang sekarang, Zheng Liguo. Saat itu bisnis material bangunan Zheng Liguo baru saja dimulai. Melihat betapa rajinnya dia memutuskan untuk membiarkannya bekerja di toko. Dia tidak berani memberitahu Zheng Liguo bahwa dia pernah memiliki anak. Dia sangat takut kehilangan ketenangan yang sulit didapat ini. Terpaksa dia berbohong, mengatakan bahwa dia adalah anak yatim piatu, tak memiliki siapa-siapa. Kemudian dia menikah dengan Zheng Liguo. Bersama-sama berjuang, mengembangkan bisnis yang semakin besar. Dia menjadi bahan iri semua orang di kota kabupaten itu. Hidup semakin baik, namun rasa bersalahnya semakin dalam setiap harinya. Tak terhitung berapa kali dia diam-diam kembali ke desa untuk mencari putrinya. Tetapi tidak ada kabar sama sekali. Dia sama sekali tidak menyangka, putrinya yang dicari selama 16 tahun, ternyata ada di pabriknya sendiri. Bekerja di jalur produksi menanggung penderitaan yang seharusnya dia hadapi. Sukin memeluk Kia, mengulang-ulang penyesalannya, mengatakan ingin membawanya pulang, ingin mengembalikan semua yang dia hutangkan seumur hidup ini. Kia melihat ibunya yang menangis di depannya. Perasaannya campur aduk, merasa diperlakukan tidak adil, merasa bingung, juga ada sedikit getaran yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya dia tetap mengikuti Sukin, kembali ke rumah yang tidak pernah dia bayangkan. Itu adalah sebuah rumah kecil 2 lantai yang luas dan cerah. Renovasinya sangat halus. Ada pengasuh di rumah. Ada peralatan rumah yang belum pernah dia lihat. Sukin menyiapkan kamar tidur besar yang menghadap selatan untuknya. Merasa diperlakukan tidak adil. Alat tulis dan buku. Segala sesuatu ada. Namun Kia berdiri di atas lantai marmer yang halus. Hanya merasa tidak nyaman. Segala sesuatu di sini baik. Namun tidak ada perasaan seperti di rumah. Di meja makan, Sukin terus menambah makanan untuk Kia. Dia terus-menerus berkata agar dia makan lebih banyak. Namun, Zheng Liguo yang duduk di posisi utama tidak berkata sepatah kata pun. Hanya sesekali dia melirik Kia. Dalam tatapannya penuh dengan keterasingan dan ketidakpedulian. Di sampingnya duduk putri kecilnya Zheng Mengyao. Dia adalah anak Sukin dan Zheng Liguo. 2 tahun lebih muda dari Kia. Sejak kecil dimanjakan menjadi putri kecil yang manja. Dalam tatapannya yang melihat Kia, penuh dengan rasa benci dan permusuhan. Setelah beberapa suap, Zheng Mengyao melemparkan sumpitnya. Dia berteriak kepada Sukin. Kenapa kamu selalu menambah makanan untuknya? Seorang gadis desa yang liar. Dengan alasan apa dia tinggal di rumah kami? Makan makanan milik kami. Aku tidak mau mengakuinya sebagai kakak. Sukin menegurnya dengan suara keras. Namun Zheng Mengyao sama sekali tidak takut. Dia mendengus sekali dan menutup pintu kembali ke kamar. Zheng Liguo meletakkan sumpitnya. Suaranya datar tetapi penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Sukin, aku memberimu muka dengan membiarkannya tinggal di sini. Namun, aturan di rumah tidak bisa dilanggar. Jangan biarkan dia berperilaku tidak tahu aturan. Mengganggu ketentraman rumah. Setelah mengatakannya, dia juga bangkit dan kembali ke ruang kerjanya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepada Kia. Kia menggenggam sumpitnya dengan lebih erat. Sayuran di dalam piring menumpuk seperti gunung. Namun dia tidak bisa menelannya sedikit pun. Hari-hari berikutnya, Kia hidup dengan sangat hati-hati. Dia bangun setiap hari sebelum fajar. Membersihkan kebersihan rumah dari dalam hingga luar dengan sangat bersih. Sarapan disiapkan lebih awal. Pakaian disetrika rapi sebelumnya. Dia berebut untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Bahkan pakaian kotor yang dibuang sembarangan oleh Zheng Mengyao. Kaos kaki bau. Dia diam-diam mencucinya hingga bersih dan merapikannya. Dia ingin menukar pengertian dirinya dengan sedikit ketenangan. Namun Zheng Liguo tetap bersikap dingin dan menjauh darinya. Tak pernah mengucapkan sepatah kata pun padanya. Zheng Mengyao bahkan semakin memperburuk keadaan dan mengerjainya. Sengaja menumpahkan susu di lantai. Membuatnya berlutut untuk membersihkannya. Merobek bukunya sendiri dan menuduh Kia yang melakukannya. Menyembunyikan jepit rambut mereknya sendiri. Mengatakan bahwa Kia yang mencuri. Berteriak-teriak ingin mengusir Kia. Setiap kali menghadapi hal seperti ini, Kia tidak pernah membela diri. Juga tidak melaporkan. Hanya diam-diam menanggung sampai Zheng Mengyao selesai berulah. Lalu diam-diam membereskan kekacauan itu. Sukin melihat dan merasa sakit di dalam hatinya. Tapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Zheng Liguo. Dia hanya bisa diam-diam menghibur Kia. Memberinya sedikit uang jajan. Tapi Kia tidak pernah menghabiskannya. Semuanya ditabung. Hari-hari tenang tidak bertahan lama. Sudah terganggu oleh sebuah kekacauan yang tiba-tiba. Pada hari itu, Kia baru pulang sekolah. Dia melihat Zhao Erzu menghalangi pintu gerbang kompleks perumahan. Dengan tangan di pinggang, dia berteriak keras. Terus-menerus memanggil nama Sukin. Kia dibesarkan oleh keluarganya. Sekarang dia mengakui ibu kandungnya yang kaya. Dia ingin membalikkan keadaan dan tidak mengakui orang lain. Jika hari ini tidak ada penjelasan, akan mengamuk sampai akhir. Ternyata Zhao Erzu tidak tahu dari mana dia mendapatkan berita itu. Dia tahu Kia mengakui ibu kandungnya yang kaya. Dia datang untuk memeras uang. Sukin khawatir dia membuat keributan di sini dan mengganggu Zheng Liguo. Dia lebih takut jika dia membocorkan informasi. Dia cepat-cepat menariknya ke samping. Dia bertanya berapa banyak uang yang dia butuhkan untuk pergi. Zhao Erzu langsung meminta 100.000 yuan. Dia bilang tidak bisa kurang dari itu. Jika tidak, dia akan membuat keributan di perusahaan Zheng Liguo atau di sekolah Kia. Membiarkan semua orang tahu aib Sukin melahirkan anak di luar nikah. Kedua orang itu semakin berargumen dengan keras. Sekelilingnya dipenuhi tetangga yang menonton keributan. Pada saat itu, Zheng Liguo kembali mengemudikan mobil. Melihat pemandangan di depannya, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Begitu Zhao Erzu melihat, dia semakin berani karena Zheng telah datang.
Dia segera mengungkap latar belakang Kia. Dia berkata bahwa Kia adalah anak yang dilahirkan Sukin di luar nikah. Anak yang dibuang di pintu desa. Dibesarkan oleh keluarga mereka. Tatapan Zheng Liguo tiba-tiba menjadi dingin. Menatap Sukin dengan tajam. Bertanya dengan setiap kata. Apa yang dia katakan adalah benar. Kia bukan anak sepupu jauhmu. Dia adalah anak kandungmu. Kau telah menipuku selama 16 tahun. Kaki Sukin melemas, hampir jatuh ke tanah. Melihat tatapan marah Zheng Liguo. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dengan air mata, dia mengangguk. Zheng Liguo marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Menunjuknya lama, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Berbalik dan langsung masuk ke dalam rumah. Menutup pintu dengan keras. Zhao Erzu melihat, masalah ini telah semakin besar. Dan tidak berani membuat keributan lagi. Dengan malu, ia melarikan diri. Malam itu, Zheng Liguo mengunci dirinya di dalam ruang kerjanya. Seharian tidak keluar. Sukin berlutut di depan pintu ruang kerja sepanjang malam. Menangis menyesali kesalahan dirinya. Namun pintu ruang kerja tetap tidak terbuka. Keesokan paginya, Kia telah merapikan tas kain tuanya. Melangkah ke depan Sukin. Memberinya hormat yang dalam. Terima kasih telah melahirkanku dahulu. Dan terima kasih atas perawatanmu selama ini. Keluarga ini menjadi seperti ini karena aku. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku pergi. Hidup baik-baiklah dengan Paman Zheng. Jangan berdebat lagi karena aku. Sukin menariknya. Sambil menangis tidak membiarkannya pergi. Namun Kia tetap perlahan melepaskan tangannya. Berbalik dan berlari keluar pintu. Terlepas dari bagaimana Sukin berteriak di belakang. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak kembali ke pabrik elektronik. Melainkan mengambil bus paling pagi. Kembali ke desa. Membuka pintu rumah tanah yang familiar. Melihat Nenek Chen berbaring di tempat tidur. Kia langsung menangis. Melompat ke sisi ranjang memeluk Chen Po. Berteriak berulang kali. Nenek, aku sudah kembali. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Nenek Chen menyentuh wajahnya. Mata yang keruh dipenuhi dengan air mata. Dengan bergetar ia bertanya apakah dia terluka. Kia mengelap air matanya. Tersenyum dan berkata tidak, hanya merindukan nenek. Hanya ingin menemani nenek. Namun baru beberapa hari dia kembali. Kondisi Chen Po tiba-tiba memburuk. Emfisema akut terjadi. Chen Po tidak bisa bernafas. Bibirnya membiru. Berbaring di tempat tidur bahkan tidak bisa berbicara. Dokter desa di desa datang untuk memeriksa. Ia menggelengkan kepala dan berkata, harus segera dibawa ke rumah sakit besar di kota untuk dioperasi. Jika tidak akan bertahan lama. Namun biaya operasi setidaknya 150.000. 150.000. Bagi Kia saat itu adalah angka yang sangat besar. Dia hanya memiliki lebih dari 2.000 yuan yang tersisa dari kerja paruh waktu. Bahkan untuk uang jaminan rumah sakit pun masih kurang. Melihat Chen Po yang terbaring lemas di tempat tidur, Kia merasa seolah-olah dunia ini runtuh. Namun dia tahu bahwa dia tidak bisa jatuh. Dulu Chen Po berjuang mati-matian untuk membesarkannya. Sekarang dia juga akan berjuang mati-matian. Dia juga harus menyelamatkan nyawa Chen Po. Dia menitipkan Chen Po kepada kakak ipar Wang di sebelah untuk dirawat. Dia pun berbalik dan pergi ke kota. Dia mencari pekerjaan di restoran di kota. Setiap hari, dia bangun jam 5 pagi. Mencuci piring dan memetik sayuran. Mengangkat piring dan menyapu lantai. Bekerja sampai tengah malam 12. Bekerja lebih dari 10 jam sehari. Menghasilkan 3.000 yuan sebulan. Tapi uang segitu. Untuk biaya operasi sebesar 150.000, jelas tidak ada artinya. Jadi, setiap malam setelah restoran tutup, dia pergi ke lokasi konstruksi terdekat untuk mengangkat batu bata. Lokasi konstruksi di malam hari hanya diterangi cahaya redup. Satu truk batu bata bisa mencapai ratusan jin. Dia seorang gadis berusia 16 tahun, menggigit giginya. Mengangkatnya satu persatu. Tangan mengeluarkan lepuh. Lepuh pecah dan terkena tanah. Sakitnya terasa menusuk. Bahu terasa merah dan bengkak. Pinggangnya sakit hingga tidak bisa tegak. Tapi dia tidak pernah berhenti. Mengangkat satu piring batu bata bisa menghasilkan 200 yuan. Dia tidak mau menghabiskan 1 sen pun. Semuanya ditabung. Memikirkan biaya operasi Chen Po semakin dekat. Beberapa kali, dia kelelahan hingga pingsan di lokasi konstruksi. Dia dibangunkan oleh rekan kerja. Istirahat sejenak. Bangkit dan melanjutkan untuk mengangkat. Rekan-rekannya semua menyarankan dia. Gadis, jika kamu terus berjuang seperti ini, tubuhmu akan hancur. Dia hanya tersenyum. Dia berkata, nenekku sedang menungguku untuk menghasilkan uang untuk menyelamatkannya. Aku tidak bisa terjatuh. Saat dia bekerja keras tanpa henti untuk menghasilkan uang, seseorang yang tidak ingin dia temui seumur hidupnya, menemukannya. Pada hari itu dia baru saja selesai bekerja dari restoran, sedang bersiap untuk pergi ke lokasi kerja. Seorang pria yang berpakaian kompang-camping, pria parubaya yang wajahnya berminyak menghentikannya. Dengan penuh semangat dia menarik tangannya dan berkata, Kia, aku adalah ayahmu. Aku adalah ayahmu, Li Jianjun. Kia dengan cepat melepaskan tangannya, mundur 2 langkah, memandangnya dengan dingin. Dia pernah mendengar nama ini dari Sukin. Inilah yang membuat ibunya hamil pada waktu itu. Lalu pergi begitu saja. Membiarkan mereka berdua menderita selama 16 tahun. Li Jianjun segera menangis. Menghapus air mata sambil mengatakan bahwa dia pergi bekerja. Diperkaya dan terjebak dalam pabrik batu bata ilegal. Terjebak selama bertahun-tahun. Akhirnya berhasil melarikan diri. Selama bertahun-tahun dia mencari mereka berdua. Namun Kia sudah mendengar cerita dari orang-orang tua di desa. Li Jianjun sebenarnya tidak diculik. Dia pergi ke kota. Menjalin hubungan dengan seorang janda kaya. Mengambil uang orang lain untuk hidup enak dan mewah. Sudah lama melupakan Sukin dan anak yang belum lahir. Melupakan sepenuhnya. Kemudian janda itu meninggal. Dia menghabiskan semua harta keluarga.
Kalah taruhan hingga bangkrut. Sekarang menjadi pengembara yang tidak memiliki apa-apa. Baru sekarang dengan keberanian mencari kembali. Ayahku sudah lama meninggal. Kia menatapnya. Mengucapkan kata demi kata. Aku hanya punya satu nenek. Itu adalah Chen Po yang terbaring di tempat tidur. Dulu ibuku mengandung aku. Kau pergi. Ibuku membuangku di depan desa. Chen Po menggigit ubi jalar. Mengambil seteguk air. Membawa aku kembali dari ambang kematian. Ketika aku berumur 4 tahun. Nenek Chen mengalami patah kaki. Membuatku memegang mangkuk berisi makanan. Meminjam beras dari rumah ke rumah. Hanya bisa bertahan hidup dengan susah payah. Saya berusia 7 tahun tidak punya uang untuk bersekolah. Duduk di bawah ambang jendela kelas menulis dengan batang kayu. Pada usia 10 tahun saya tinggal di rumah orang lain. Saat dipukul dan dimarahi sambil melakukan kerja keras seperti hewan. Kamu ada di mana? Suaranya sangat tenang. Namun setiap kata penuh makna. Wajah Li Jianjun berubah merah dan putih. Berbalik dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam kemarahan yang memalukan. Dia juga tidak berpura-pura lagi. Mengatakan dengan marah. Jika Kia tidak mengakui dia. Tidak memberinya uang untuk hidup di masa tuanya. Dia akan pergi ke desa dan membuat keributan. Biarkan semua orang tahu. Dia adalah serigala tidak mengenal ayahnya. Dia benar-benar mulai berteriak di depan restoran. Namun sebagian besar orang yang mengamati adalah penduduk desa. Juga ada pemilik restoran dan rekan kerjanya. Semua orang tahu apa yang dialami Kia. Juga sadar tentang perbuatan tercela yang dilakukan Li Jianjun di masa lalu. Mereka pun mulai menunjuk dan memarahinya. Li Jianjun dimarahi hingga tidak bisa mengangkat kepala. Dia hanya bisa kabur dengan malu. Kemudian semua orang baru tahu. Dia berutang uang pinjaman berbunga tinggi karena perjudian. Dia dipukul hingga kakinya patah. Akhirnya terdampar di jalanan. Menjadi seorang pengemis yang setiap hari mencari makanan di tempat sampah. Mengambil makanan yang bisa dimakan. Membayar harga atas perbuatannya di masa lalu. Sementara itu, keluarga Zeng di kota. Juga karena kepergian Kia. Sepenuhnya menjadi kacau. Setelah Kia pergi, Sukin seperti kehilangan jiwanya. Setiap hari menangis. Tidak makan dan tidak minum. Seluruh tubuhnya menjadi sangat kurus. Dia menulis surat panjang kepada Zeng Liguo. Menggambarkan pengalaman yang dialaminya di masa lalu, rasa bersalah selama bertahun-tahun, kesulitan mencari anak perempuan, dan permintaan maaf kepada Zeng Liguo. Semuanya dituliskan. Dia berkata jika Zeng Liguo ingin bercerai, dia tidak menginginkan apa-apa, pergi dengan tenang, hanya berharap dia tidak menyalahkan Kia. Anak itu tidak bersalah. Semua kesalahan adalah tanggung jawabnya sendiri. Zeng Liguo duduk di ruang kerjanya setelah membaca surat itu. Duduk sepanjang malam. Dia marah, bukan karena Sukin pernah memiliki anak, tetapi karena dia telah menipu dirinya sendiri selama 16 tahun. Selama hidupnya, dia telah berjuang di dunia bisnis. Yang paling dia benci adalah penipuan. Yang paling dia hargai adalah kejujuran. Namun setelah tenang sejenak, dalam pikirannya hanya ada Kia. Setiap detail setelah tinggal di rumah. Dia teringat gadis berusia 16 tahun ini. Setiap pagi sebelum fajar, dia mengatur rumah dengan rapi. Tidak pernah banyak bicara. Tidak pernah mengambil uang lebih. Dia teringat Zeng Mengyao yang sering menggodanya. Menuduhnya. Dia tidak pernah melapor. Dia bahkan akan membilas pakaian kotor yang dibuang sembarangan oleh Zeng Mengyao. Dia teringat ketika Zeng Mengyao demam tinggi di tengah malam. Dia dan Sukin sedang dinas di luar kota. Kia yang menggendong Zeng Mengyao berlari 3 km ke rumah sakit. Menjaga selama semalam penuh dan dia sendiri terkena flu karena kedinginan. Juga tidak memberitahu mereka. Dia bahkan pergi ke pabrik elektronik untuk bertanya kepada rekan kerja Kia. Semua orang bilang Kia adalah yang paling rajin di pabrik. Gadis yang paling pekerja keras. Setiap bulan upahnya tidak ada yang disimpan dan semuanya dikirim kembali ke desa untuk membeli obat bagi neneknya. Dia juga pergi ke sekolah Kia. Menanyakan kepada gurunya. Guru itu berkata, Kia adalah siswa yang paling giat di kelas. Meskipun telah putus sekolah selama beberapa tahun, namun nilainya selalu di antara yang teratas di kelas. Hatinya baik, sering membantu teman-teman sekelas yang kurang mampu. Dia bahkan mengemudikan mobil ke desa tempat Kia tinggal, masuk ke dalam rumah bata tanah yang reot itu, melihat dinding tanah yang penuh dengan sertifikat yang rapi, juga mendengar dari warga desa, mengisahkan tentang Chen Po dan Kia yang saling bergantung satu sama lain. Saat itu, semua kemarahan di hatinya lenyap begitu saja. Dia sudah sering melihat orang-orang yang menunduk dan mencari keuntungan. Orang-orang yang melupakan keadilan demi kepentingan. Namun, dia belum pernah melihat kebaikan yang begitu murni. Anak yang begitu tangguh dan baik hati ini. Keesokan paginya, Zeng Liguo mengemudikan mobil ke proyek konstruksi di kota. Dia berada di lokasi konstruksi yang berdebu. Menemukan Kia yang sedang mengangkat batu bata. Hari itu matahari sangat terik. Kia mengenakan kaos lama yang sudah pudar. Wajahnya penuh dengan debu. Keringat mengalir di pipinya. Lepuh di tangan pecah. Mengotori tanah. Tapi dia tetap menggertakkan gigi. Bolak-balik mengangkat bata. Tubuh kecil itu menanggung tumpukan bata yang berat. Melihatnya membuat hati terasa sakit. Zeng Liguo berdiri di sana dan menatap lama. Di dalam hati terasa seperti ada sesuatu yang tersumbat. Rasanya asam. Dia mendekat dan memanggil dengan lembut. Kia. Kia menoleh. Ketika melihatnya, dia terkejut seketika. Bata di tangannya hampir jatuh ke tanah. Dia segera meletakkan bata. Mengusap keringat dan debu di wajahnya. Berkata dalam kebingungan. Maaf, Paman Zeng. Ini semua salahku. Jangan cerai dari ibu saya. Saya tidak akan pernah muncul di depan kalian lagi. Kia. Kamu tidak salah. Kamu adalah anak yang baik. Zeng Liguo menghela napas. Suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya. Saya sudah menghubungi rumah sakit terbaik di kota.
Sudah menyiapkan tempat tidur dan dokter terbaik untuk nenekmu. Besok bisa dipindahkan untuk operasi. Biaya operasi akan saya tanggung. Ayo pulang bersamaku. Nenekmu di sini. Saya akan mengatur perawat untuk merawat. Zheng Liguo. Setelah dia selesai operasi, mereka membawa mereka ke kota. Untuk tinggal bersama kami. Kamu masih kecil. Harus belajar dengan baik. Tidak boleh terhambat seperti ini. Hal-hal sebelumnya adalah kesalahan paman. Tidak seharusnya bersikap dingin padamu. Paman meminta maaf padamu. Kia langsung terkejut. Air mata langsung mengalir. Dokter biasa berlutut di tanah. Memberi beberapa penghormatan kepada Zheng Liguo. Sambil menangis berkata, Paman Zheng, terima kasih telah menyelamatkan nenek saya tidak akan bisa membalas kebaikanmu seumur hidup saya. Zheng Liguo segera membantunya berdiri, melihat lecet di tangannya, hatinya penuh dengan rasa sakit. Hari berikutnya, Chen Po dibawa ke rumah sakit besar di kota. Zheng Liguo mencari dokter terbaik untuk melakukan operasi padanya. Operasi sangat sukses, kondisi Chen Po semakin membaik setiap hari. Sukin setiap hari menjaga di rumah sakit, merawat Chen Po. Memberi makan dan minum, membersihkan tubuh dan mencuci wajah, merawatnya dengan sangat teliti. Dia menggenggam tangan Chen Po sambil menangis dan membungkuk, mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Dia akan merawat Chen Po sampai akhir hidupnya. Chen Po menggenggam tangannya dengan gemetar dan berkata, Anakku, aku tidak menyalahkanmu, saat itu kamu juga tidak punya jalan keluar. Siapa ibu yang rela membuang darah dagingnya sendiri? Sekarang Yaya telah menemukanmu, aku jadi tenang. Hari demi hari berlalu, kehidupan semua orang perlahan-lahan menjadi lebih baik. Zhao Erzu berhutang lebih dari 100.000 dalam pinjaman berbunga tinggi karena perjudian. Dia dipatahkan kakinya oleh orang lain, kakak ipar Wang tidak tahan lagi dengan kelakuan malasnya. Dia bercerai karena mabuk dan berjudi, membawa anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Zhao Erzu terbaring di tempat tidur, bahkan tidak bisa minum air panas. Kia mendengar berita itu, tetap membeli beras dan tepung, lalu pergi menemuinya dengan membawa uang. Zhao Erzu melihat Kia, dengan malu menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Dia berkata bahwa dia bukan manusia saat itu, minta maaf kepadanya, Kia hanya meletakkan barang-barangnya. Menyarankan agar dia hidup lebih baik di masa depan, lalu berbalik pergi. Masih ada Zheng Mengyao, yang sebelumnya selalu manja dan keras kepala, membuli Kia di mana-mana. Kemudian dia dimanfaatkan di sekolah, ikut berkelahi dengan teman sekelas. Melukai orang hingga parah, orang tua lawan meminta ganti rugi 200.000. Dan juga mengancam untuk melapor ke polisi dan menuntutnya. Zheng Liguo dan Sukin yang marah berkata tidak akan mengurusnya lagi. Zheng Mengyao ketakutan dan setiap hari bersembunyi di kamarnya sambil menangis. Akhirnya Kia yang berdiri untuk menolong. Membawa uang tabungannya untuk pergi meminta maaf ke rumah pihak lawan. Merawat teman sekelas yang terluka selama 1 bulan penuh. Akhirnya mendapat maaf dari pihak lawan dan menyelesaikan masalah. Zheng Mengyao melihat Kia yang sibuk untuknya. Kia yang sampai matanya merah karena kelelahan akhirnya menyadari kesalahannya. Dia menangis meminta maaf kepada Kia, memeluknya dan berteriak. Kakak berkata tidak akan membuat keributan lagi mulai sekarang. Sejak saat itu hubungan kedua saudari semakin baik. Bahkan lebih akrab dari saudara kandung. Zheng Mengyao juga mengubah sikap manjanya. Setiap hari belajar dengan baik, siapapun yang berani membicarakan Kia dengan buruk. Dia yang pertama berdiri untuk membela Kia dan kembali ke sekolah. Dia bekerja lebih keras dari sebelumnya, belajar mati-matian setiap hari. Dia ingin masuk ke universitas kedokteran yang baik untuk menjadi seorang dokter. Harus membantu lebih banyak pasien seperti Chen Po. Anak-anak yang tumbuh dengan susah payah seperti dia. Pada tahun ujian tinggi, Kia meraih peringkat tertinggi di kota dalam bidang sains. Dia diterima di universitas kedokteran terbaik di Beijing. Pada hari dia menerima surat penerimaan, dia memeluk Chen Po dan Sukin dan menangis cukup lama. Dia telah melalui banyak kesulitan sepanjang perjalanan ini. Tapi untungnya, semua penderitaan akhirnya membuahkan hasil. Selama kuliah, Kia setiap tahun mendapatkan beasiswa. Sebagian uang yang diperoleh dari kerja paruh waktu dia kirimkan ke rumah. Sebagian lainnya disumbangkan untuk membantu anak-anak miskin di pegunungan agar mereka bisa bersekolah. Setelah lulus kuliah, dia menolak tawaran dari rumah sakit besar di Beijing. Kembali ke rumah sakit di kota untuk menjadi seorang dokter. Dia ahli dalam bidang kedokteran dan mempunyai hati yang baik. Terhadap orang tua dan orang miskin yang tidak punya uang untuk berobat. Dia sering membayar sendiri untuk mengobati dan memberi obat kepada mereka. Semua orang memanggilnya dengan hormat. Dr. Su, dia juga mendirikan sebuah klinik gratis di desa tempat dia berasal. Memberikan pengobatan dan obat gratis kepada orang-orang tua di desa. Memperbaiki jalan dan membangun sekolah baru di desa. Agar anak-anak di desa bisa belajar di kelas yang luas dan terang. Tidak perlu lagi seperti dia di masa lalu. Duduk di ambang jendela untuk mendengarkan pelajaran. Orang yang membantunya pada waktu itu. Dia membalas satu persatu. Dia membiayai anak kakak ipar Wang hingga lulus dari universitas. Memberinya pekerjaan yang stabil. Guru Li yang membebaskan biaya kuliahnya pada waktu itu. Setelah pensiun, dia membawa orang tua itu ke kota, merawatnya hingga akhir hayat, yang memberinya sekantong beras kecil di masa lalu. Penduduk desa yang satu kelompok, dia selalu membawa sesuatu untuk mengunjungi mereka saat hari raya. Jika ada keluarga yang mengalami kesulitan, dia selalu siap membantu. Chen Po menghabiskan masa tuanya dengan damai bersama Kia di kota. Tubuhnya selalu sehat. Dia hidup hingga usia 93 tahun, meninggal dunia dengan tenang. Kia merawatnya hingga akhir hayat, menjaga makamnya selama 3 tahun. Dia berlutut di depan makam Chen Po. Dengan menangis dia berkata, Nenek, terima kasih, telah memberiku sebuah kehidupan, telah memberiku sebuah rumah. Dalam hidup ini bisa menjadi cucumu. Itu adalah keberuntungan terbesar saya.